Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'du. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kita memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas sekian banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat walafiat, dan nikmat pada hari ini di tanggal 9 Muharram Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita di dalam pembahasan Umdatul Ahkam. Dan sebagaimana yang kita maklumi, pada hari ini kita sampai kepada pembahasan yang baru, yakni bab istitobah. Hadis yang ke-13 dan seterusnya. Lafaz istitobah menunjukkan hal-hal yang terkait dengan proses pensucian, baik mempergunakan air ataupun yang semisalnya, pun adab-adab yang terkait dengannya, proses pensucian hadas kecil. Maka pembicaraan tentang istitobah berbicara tentang pensucian hadas kecil dan hal-hal yang terkait dengannya, baik secara adab, doa-doa maupun yang semisalnya. Dan di dalam bab ini dibawakan yakni 6 hadis dari sisi Rasulullah SAW terkait dengan adab masuk dan keluar kamar mandi, istijmar, doa-doanya, dan yang semisalnya. Kita lihat pada hadis yang ke-13 dari Anas bin Malik. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Beliau mengungkapkan bahwa jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala khala'a qala, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam khala, beliau mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Apabila beliau masuk ke dalam khala, khala makna asalnya adalah tempat yang kosong. Khala makna asalnya adalah tempat yang kosong, yang bisa jadi kemudian tanah lapang ataupun yang semisalnya. Akan tetapi lafadz iza dakhala khala, apabila seseorang masuk ke tempat kosong, maka ini menunjukkan bahwasanya tempat kosong tersebut telah dibuat adanya suatu bangunan, atau yang biasa kita kenal dengan kamar mandi, WC ataupun yang sejenisnya. Iza dakhala khala, apabila beliau hendak masuk ke dalam khala, beliau berdoa
Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari godaan syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Hadis ini sahih, riwayat Imam Bukhari, Imam Muslim, dan yang lainnya dari sahabat Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, terkait dengan hadis ini ada setidaknya 4 hal yang hendak kita bahas. Kita lewatkan pembicaraan tentang siapa Anas bin Malik, karena pembicaraan biografi ringkas Anas bin Malik telah kita sebutkan di dalam pelajaran-pelajaran kita yang terdahulu. Ya, kita telah pernah sampaikan biografi ringkas dari Anas bin Malik, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau. Maka tidak kita ulangi siapa beliau. Adapun pembahasan yang pertama, kita cermati lafaz-lafaz di dalam hadis ini terlebih dahulu. Lafaz iza dakhala ini menunjukkan jika akan masuk ke dalam sesuatu, bukan di dalamnya, bukan setelah keluar. Maklum bahwasanya lafaz iza dakhala diartikan apabila seseorang hendak masuk. Maka konsekuensi dari lafaz apabila seseorang hendak masuk, maka bukan di dalamnya, bukan juga apabila dia telah keluar dari tempat tersebut. Bahkan jemaah rahimani wa rahimakumullah, hal ini dikuatkan, ditegaskan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Adabul Mufrad. Beliau memberikan judul atas hadis ini di dalam kitab beliau Adabul Mufrad dengan memberi judul apa yang diucapkan oleh seseorang ketika hendak masuk ke dalam kamar mandi. Maka lafaz iza dakhalla maknanya adalah apabila dia hendak masuk ke dalam al-khala. Lafaz al-khala sebagaimana yang kita katakan tadi, makna asalnya adalah tempat yang kosong. Tempat yang kosong. Dia bisa kemudian berupa tanah lapang kosong yang tidak ada bangunannya, ataupun yang selainnya semisal gurun pasir, hutan. Tetapi sudah barang tentu ketika dikatakan iza dakhala di awalnya, apabila seseorang hendak memasuki al-khala, maka tempat yang kosong tersebut telah ada bangunannya. Karena tidak benar apabila dikatakan masuk dari satu tempat ke tempat yang lain, yang di antara dua tempat ini tidak ada batasnya. Saya perjelas. Tidak benar apabila kemudian dikatakan masuk, apabila kemudian seseorang bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dan tempat ini sama tidak ada batasnya. Semisal seseorang berjalan dari satu titik di padang pasir ke titik lain di padang pasir tersebut, tidak dikatakan masuk.
dia hanya berpindah tempat, bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Maka perkataan masuk itu menunjukkan ada batas. Menunjukkan ada batas yang membedakan keadaan seseorang sebelum masuk dan setelah masuk. Iza dakhala khalla, apabila seseorang masuk ke khalla, maka khalla adalah bangunan yang dibangun secara khusus yang dipergunakan oleh orang-orang Arab pada zaman dahulu kala. Bahkan sebagian orang Arab pada hari ini pun masih melakukan hal yang sedemikian, tempat yang dibangun khusus yang terpisah dari rumah dan disediakan untuk buang hajat. Jadi orang-orang Arab zaman dahulu kala tidak menyatukan bangunan rumahnya dengan kamar mandi. Mereka memisahkan bangunan rumah dengan kamar mandi. Mereka memisahkan. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita baca hadis-hadis ya tentang kebiasaan Rasulullah SAW sholat malam begitu, maka antara rumah Rasulullah dengan tempat beliau mengambil wudhu itu ada jarak. Yang di jarak tersebut ada sebagian sahabat, diantaranya Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami radhiyallahu anhu, yang duduk menunggu Rasulullah, dan memang beliau adalah seseorang yang berkhidmat untuk melayani Rasulullah di dalam kebutuhan yang terkait dengan buang hajat, berwudu ataupun yang semisalnya. Yang mana Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami tidak berada di dalam rumah, tetapi di luar rumah. Ketika Rasul keluar misalnya dari rumah Aisyah radhiyallahu anha, dan notabene itu juga rumah beliau, beliau keluar menuju yakni apa? Tempat buang hajat, tempat berwudu ataupun yang semisalnya, maka akan melewati Rabi'ah bin Ka'ab al-Aslami. Ini menunjukkan kepada kita bahwasanya orang Arab pada zaman dahulu kala, bahkan kita jumpai pada hari-hari ini, masih ada sebagian orang Arab yang memisahkan secara bangunan antara kamar mandi dengan rumahnya, yakni kamar mandi tidak berada di dalam rumahnya, terpisah secara bangunan. Iya. Makanya lafadz iza dakhala khala, apabila seseorang masuk ke dalam khala, memang betul-betul yang namanya khala pada saat itu didirikan di tanah kosong yang tidak bergabung dengan rumah. Tidak di dalam rumah, tidak satu tembok, tetapi terpisah secara khusus. Kemudian lafadz minal khubuthi wal khaba'ith, al khubuthi wal khaba'ith, khubuth ini jamak, yang tunggalnya khabith. Khubus ini lafadz jamak, yang tunggalnya apa? Khabith. Khabith itu artinya adalah keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan. Khabith adalah keburukan-keburukan atau kejelekan-kejelekan. Ya. Jadi asal muasal dari kata-kata khubuthi itu adalah lafadz jamak yang tunggalnya khabith. Dan khabith makna asalnya adalah keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan. Tetapi sebagaimana kita maklum, keburukan-keburukan dan kejelekan-kejelekan tidak memiliki jenis kelamin,
gender. Maka ketika kemudian khubusi yang merupakan jamak dari khabith dan khaba'ith yang merupakan jamak dari khabithah digandengkan, maka lafadz khabith dengan khabithah, khubusi dengan khaba'ith, maknanya adalah syaitan laki-laki dan syaitan perempuan. Karena keburukan tidak memiliki gender, tidak memiliki jenis kelamin. Tetapi ketika lafadz khabith dengan khabithah digabungkan, maka khabith muzakkar, khabithah muannas. Khabith adalah laki-laki, khabithah adalah perempuan. Maka sah menerjemahkan khubusi wal khaba'ith dengan syaitan dari jenis laki-laki dan syaitan dari jenis perempuan. Kalau diterjemahkan dengan keburukan-keburukan yang berjenis laki-laki dan keburukan-keburukan yang berjenis perempuan, malah janggal karena keburukan tidak memiliki jenis kelamin. Maklum itu. Maka lafadz khubusi adalah jamak dari khabith. Sedangkan lafadz khaba'ith jamak dari khabithah. Jadi hadis ini ya, secara tinjauan bahasa iza dakhala telah kita jelaskan, lafadz khala juga telah kita jelaskan, lafadz khubusi dengan khaba'ith pun telah kita jelaskan. Ini faidah pertama dari hadis ini. Pembahasan atau faidah yang kedua dari hadis ini, maka disunnahkan atas seorang muslim ketika hendak masuk ke dalam kamar mandi untuk mengucapkan doa ini. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Ketika hendak masuk ke dalam kamar mandi. Disunahkan, disyariatkan atas seorang muslim untuk mengucapkan doa ini ketika hendak masuk ke dalam kamar mandi. Ingat ya, al-khala adalah bangunan khusus yang dibuat sebagai tempat untuk buang hajat. Jadi na'udzubillah min zalik, andai kata seseorang kemudian buang hajat di pinggir jalan, maka dia tidak mengucapkan ini. Dan ini nggak boleh dilakukan sebenarnya ya. Buang hajat di pinggir jalan, misalnya apa? Kencing di pinggir jalan, ini nggak boleh dilakukan. Ya. Tapi sudah barang tentu pinggir jalan bukan bangunan yang dibuat khusus untuk tempat buang hajat. Maka dia tidak mengucapkan kalimat ini. Pun ada sebagian orang-orang yang na'udzubillah min zalik fasik, kencing di tempat wudhu. Ini ada orang-orang yang tabiatnya kayak gini ya, ini orang-orang yang buruk kencing di tempat wudhu, bayangkan. Saya pernah menjumpai ada tulisan di salah satu tempat wudhu, dilarang buang air kecil di sini. Saya pernah menjumpai ada tempat wudhu, bertuliskan dilarang buang air kecil di sini. Singkat cerita, ngobrol-ngobrol dengan teman-teman yang ada di sekitar masjid tersebut, dan mereka memang mengatakan terkadang dijumpai bau pesing di tempat wudhu, yang menunjukkan bahwasanya ada yang kencing di tempat tersebut. Ini orang-orang yang tidak beradab, tidak berakhlak. Tempat wudhu, tempat yang semestinya dipelihara kesuciannya, malah sengaja dia buang air kecil di situ. Ini tidak boleh dilakukan. Tapi andai kata na'udzubillah min zalik, ada seseorang yang buang air kecil di tempat wudhu, dan tempat wudhu memang suatu bangunan yang dibangun khusus.
tetapi tidak dengan tujuan untuk buang hajat. Maka dia tidak mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Tidak dia ucapkan ini. Maka lafadz iza dakhala khala, apabila seseorang masuk ke dalam khala, ini muqayyad, doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith, disunnahkan untuk diucapkan doa tersebut karena terikat seseorang hendak masuk ke dalam khala, bangunan yang dibangun secara khusus untuk tempat buang hajat. Begitu. Ya. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, para ulama berusaha menggali hikmah. Mengapa seorang muslim disunatkan untuk membaca doa Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith ketika hendak masuk ke dalam kamar mandi? Ada yang menggali hikmah dari sisi fikih dan ada juga yang menggali hikmah dari sisi tazkiyatun nufus. Dan kesemuanya benar. Tidak ada yang salah di antara itu, tidak ada yang lebih unggul di antara kedua hal tersebut. Ya. Ada yang menggali hikmah dari sisi tazkiyatun nufus. Sebagian ulama semisal Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, beliau menyebutkan hikmah di balik pengucapan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'ith. Hikmahnya adalah agar kemudian aurat yang tampak ketika seseorang melakukan aktivitas buang air kecil, buang air besar, itu tertutupi. Buang air kecil, buang air besar, mandi ataupun yang semisalnya, tertutupi dari pandangan syaitan. Tentang hikmah seperti ini, seperti yang diucapkan oleh Imam Ibnul Qayyim ini, itu secara jelas dan tegas disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, di mana beliau mengatakan as-sutrah baina auratil ab, hal yang membatasi antara auratnya seorang hamba dengan pandangan syaitan adalah ketika dia hendak masuk ke dalam kamar mandi, dia mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, yakni agar jangan sampai syaitan melihat aurat seorang hamba ketika hamba tersebut berada di kamar mandi. Ini hikmah yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim, dan hikmah ini sungguh sangat kuat karena digali dari kandungan hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi. Inilah yang saya katakan tadi, hikmah secara tazkiyatun nufus. Karena sebagaimana kemudian dengan sebab syaitanlah Nabi Adam alaihi salam dan Hawa Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ke muka bumi dalam keadaan auratnya terbuka, maka untuk membalas ulah syaitan tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala lewat perantaraan lisan Rasulnya ajarkan doa yang apabila seorang hamba membaca doa tersebut ketika hendak masuk ke dalam kamar mandi, maka syaitan tidak memiliki kuasa untuk melihat aurat seorang hamba. Jadi ini ditinjau dari sisi tazkiyatun nufus sebagaimana diucapkan oleh Imam Ibnul Qayyim. Adapun hikmah ditinjau dari sisi fikih,
Seseorang yang masuk ke dalam kamar mandi sudah barang tentu pada umumnya itu untuk melepaskan hajatnya, baik buang air besar atau buang air kecil, ataupun mungkin dia akan mensucikan diri dengan berwudu ataupun mandi besar. Maklum, itulah yang dikerjakan oleh seseorang pada umumnya di kamar mandi. Begitu ya, tujuan seseorang masuk ke dalam kamar mandi itu tujuannya. Maka ketika kemudian seseorang masuk ke dalam kamar mandi tujuannya untuk mensucikan dirinya dari hadas kecil ataupun hadas besar, agar menepis was-was syaitan, di mana syaitan sering sekali membisikkan was-was pada diri seorang hamba. Dan di antara bentuk was-was yang dibisikkan oleh syaitan ke dalam diri seorang hamba adalah dia tidak sempurna di dalam menghilangkan hadas kecil atau hadas besarnya. Dan kita jumpai ada orang-orang yang seperti ini, yakni setelah kemudian dia membersihkan dirinya, ya, kemudian dia keluar dari kamar mandi, masuk lagi. Dia bersihkan dirinya, dia keluar dari kamar mandi, dia masuk lagi. Dia bersihkan dirinya, dia keluar dari kamar mandi, terserang was-was dirinya, jangan-jangan kurang sempurna, dia masuk lagi. Saya pernah menjumpai ada seseorang yang seperti ini, berulang kali berwudu. Berulang kali berwudu. Dia merasa bahwasanya wudunya kurang sempurna. Ada sesuatu dari anggota tubuhnya yang belum terkena air wudu. Atau pada kesempatan yang lain dia merasa wudunya batal. Saya pernah bertemu dengan orang ini. Bertemu secara langsung. Ini was-was dari syaitan, padahal dia ketika kita cermati wudunya sudah baik, memenuhi apa yang harus ada di dalam wudu itu sendiri. Kemudian dia merasa wudunya batal. Kalau kita tanya, apakah kamu buang angin? Enggak, tapi saya rasa wudu saya batal. Berulang kali orang ini seperti ini, saya jumpai. Bahkan ketika kita takbiratul ihram, dia mengikuti takbiratul ihram kita di pertengahan rakaat pertama surat Al-Fatihah, dia keluar memperbaharui wudunya lagi. Orang yang seperti ini, jemaah rahimani wa rahimakumullah, adalah orang yang terserang was-was dari syaitan. Syaitan menghadirkan was-was pada diri orang tersebut, bahwasanya wudunya batal, wudunya enggak sempurna, wudunya enggak sah, dan yang semisalnya. Persis seseorang yang masuk ke dalam kamar mandi tujuannya untuk membersihkan hadas kecil ataupun hadas besar. Maka sangat mungkin kemudian na'udzubillah min zalik, syaitan membisikkan was-was, perbuatan kamu di dalam membersihkan hadas kecil atau hadas besar belum sempurna, enggak sah, batal, enggak cukup rukun dan syaratnya. Maka untuk memerangi was-was yang dibisikkan oleh syaitan ini, diucapkanlah doa, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Karena sebagaimana kita mengetahui dalam surat An-Nas, bahwasanya di antara yang membisikkan was-was pada diri manusia, minal jinati wan nas, dari golongan jin dan dari golongan manusia. Maka mudah-mudahan dengan sebab seseorang mengucapkan Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is, maka
akan hilang rasa was-wasnya, dan syaitan atas izin Allah tidak akan mampu melihat auratnya. Ini dia. Ini pembahasan yang ketiga dari hadis ini. Pembahasan atau permasalahan yang keempat, hadis ini dijadikan dalil oleh jumhur ulama sebagaimana dinukil oleh As-Suyuti al-Imam rahimahullah, bahwasanya syaitan bisa melihat. Makanya dalam hadis Tirmizi tadi disebutkan hikmah dari mengucapkan kalimat doa ini adalah apa? Adalah agar kemudian syaitan tidak kuasa melihat aurat seorang hamba. As-Suyuti menukil dalam kitab beliau Luqatul Marjan fi Ahkamil Jan. Jadi Imam Suyuti punya buku Luqatul Marjan fi Ahkamil Jan. Luqatoh itu apa ya? Barang temuan. Ya, barang temuan yang tergeletak di tengah jalan ataupun yang semisalnya. Maka kalau kita bahas di dalam bab fikih muamalah ada pembicaraan bab luqatah, yakni barang yang ditemukan oleh seseorang dan barang tersebut memiliki harga serta mustahil untuk dibuang oleh orang, secara akal mustahil untuk dibuang oleh orang. Karena tidak semua barang yang ditemukan di jalanan itu masuk ke dalam bab luqatah, enggak. Misalnya Anda jumpai gelas di pinggir jalan atau di tengah jalan, gelasnya bagus, bisa dipakai, bukan gelas yang sudah pecah, retak, bukan, gelasnya bagus. Ya, gelasnya bagus. Maka secara umum gelas ya harganya tidak seberapa. Maka sebagian ulama mengatakan ini bukan termaksud bab luqatah, yakni boleh diambil dimanfaatkan. Dan tidak termaksud mencuri karena dia ngegeletak di pinggir jalan. Atau ada di tempat yang bukan tempat penyimpanan. Tapi kalau kemudian seseorang menjumpai HP di tengah jalan, secara logika, secara umum manusia tidak akan mungkin menggeletakkan HP di pinggir jalan, di tengah jalan, betul? Maka HP itu masuk ke dalam bab luqatah. Kembali kepada pembicaraan kita, Imam Suyuti punya buku berjudul Luqatul Marjan fi Ahkamil Jan. Luqatah yakni apa? Barang-barang temuan yang berupa marjan, batu-batu mulia di dalam menjelaskan hukum-hukum seputar jin. Jadi ini Imam Suyuti menggambarkan bahwasanya bukunya ini adalah barang yang sangat berharga, semisal batu mulia yang barusan saja ditemukan, dan isi bukunya menjelaskan tentang hukum-hukum seputar jin. Dalam buku tersebut Imam As-Suyuti rahimahullahu ta'ala menukil pendapat jumhur ulama, bahkan seingat saya, Allahu a'lam bishawab, kalau ingatan saya tidak berkhianat, Imam Suyuti menukil ijma' berdasarkan hadis ini dan banyak riwayat bahwasanya syaitan itu memiliki jenis kelamin, ada laki-laki dan ada perempuan. Makanya Rasul ketika menyebutkan minal khubuthi wal khaba'is, dari jenis kalangan laki-laki dan dari jenis kalangan perempuan. Berarti syaitan memiliki jenis kelamin, ada yang laki-laki, ada yang perempuan. Dan seterusnya. Dan ini adalah salah satu di antara bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
keimanan kita kepada Rasulullah SAW khususnya dalam perkara yang gaib. Karena beriman kepada yang gaib diantaranya adalah beriman kepada sesuatu yang tidak tampak tetapi pasti adanya. Dikatakan tidak tampak dan pasti adanya karena ada dalil-dalil yang menjelaskan secara pasti akan keberadaannya, semisal syaitan. Syaitan tidak tampak memang, tetapi pasti adanya. Kenapa dikatakan pasti adanya? Karena ada dalil-dalil yang pasti yang menjelaskan keberadaannya. Maka beriman kepada perkara yang gaib, diantaranya beriman tentang adanya syaitan. Bukan beriman kepada setan, beriman tentang adanya syaitan yang dia merupakan makhluknya Allah Subhanahu wa taala yang berjenis kelamin laki-laki dan perempuan sebagaimana dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini pembicaraan kita yang keempat, pembahasan yang keempat dari hadis ini. Kita lanjut kepada hadis yang berikutnya, hadis yang ke-14 dan hadis yang ke-15. Kita gabungkan pembicaraan hadis ke-14 dan hadis yang ke-15 ini. Kita lihat bersama-sama hadis yang ke-14. An Abi Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza ataitumul ghaid fala yastakbilu qiblata bil ghaiti wala baulin wala tastadbiruha walakin syarriku aw gharibu. Qala Abu Ayyub faqaddimna syama fawajadna marahida qad buniyat nahwal ka'bati fatanharifu anha wa nastaghfirullahu azza wa jalla. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika kalian mendatangi tempat buang air, maka janganlah dia buang hajat besar dan hajat kecil dengan menghadap kiblat dan jangan pula membelakanginya. Akan tetapi menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, ketika kami tiba di Syam, kami dapati kamar mandi WC, tempat buang hajat di sana menghadap ke arah Ka'bah. Oleh karena itu kami bergeser dari arah kiblat dan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang ke-14. Kita lihat hadis yang ke-15. An Abdillah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhuma qala ruqitu yawman ala baiti Hafsata fara'aitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqdi hajatahu mustaqbil asy-syami mustadbiral ka'bati. Abdullah bin Umar bin Khattab, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai beliau berdua, yakni beliau dan ayahnya Umar bin Khattab. Beliau berkata, suatu hari aku naik ke atas rumah Hafsah. Aku melihat Nabi SAW buang hajat menghadap Syam dan membelakangi Ka'bah. Kedua hadis ini, ya, hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang adab di dalam buang hajat, baik hajat kecil ataupun hajat besar, baul atau ghaid. Khususnya
Apakah diperbolehkan seseorang buang hajat kecil, buang hajat besar, membelakangi atau menghadap ke Ka'bah? Karena adab di dalam buang hajat macam-macam. Ya, ada di antaranya adalah dengan kaki apa terlebih dahulu seseorang masuk untuk buang hajat. Dengan ucapan apa seseorang ketika hendak masuk buang hajat ke kamar mandi. Setelah dari kamar mandi seseorang keluar, dia ucapkan apa? Banyak adab-adab seputar kamar mandi. Tetapi yang dibahas di dalam dua hadis ini, apakah boleh seseorang menghadap atau membelakangi Ka'bah ketika dia buang hajat, baik hajat besar ataupun hajat kecil? Terkhusus di dalam pembicaraan ini ketika dia buang hajat, baik hajat besar ataupun hajat kecil. Kita katakan tadi terkhusus dalam masalah itu, karena pembicaraan yang lain misalnya, bolehkah seseorang mandi menghadap Ka'bah atau membelakangi Ka'bah? Ini keluar dari pembicaraan pada dua hadis ini. Keluar dari pembicaraan pada dua hadis ini. Kan seseorang di dalam kamar mandi bisa jadi dia melakukan hal yang beraneka ragam. Bisa jadi mandi, bisa jadi wudu, ya, bisa jadi bagi sebagian orang mencuci di dalam kamar mandi. Bisa jadi dia buang air kecil, buang air besar. Ya, ada beberapa aktivitas yang dikerjakan oleh seseorang di dalam kamar mandi. Ada beberapa aktivitas yang mungkin bisa dikerjakan oleh seseorang di dalam kamar mandi. Beberapa aktivitas tersebut tidak termaksud membaca surat kabar, membalas pesan singkat WhatsApp, ngerokok, ngelamun, ataupun yang semisalnya. Ini tabiat-tabiat yang gak baik. Di dalam kamar mandi itu adabnya tidak boleh berlama-lama. Tidak boleh apa? Berlama-lama. Ya, maka sebagian orang untuk menikmati keberadaannya di dalam kamar mandi, agar tidak bosan, dia baca koran di dalam kamar mandi. Sebagian lagi kurang adab, pesan balas WhatsApp di kamar mandi. Ini aduh ya Allah ya Rahman. Bahkan sebagian kamar mandi disediakan televisi kecil. Saya pernah ngelihat ini ada kamar mandi. Saya pernah datang ke suatu tempat, di dalam kamar mandi ada televisi kecil yang semua sarana prasarana itu dibuat sudah barang tentu dengan tujuan agar membuat seseorang nyaman di kamar mandi, mungkin supaya betah di kamar mandi ya. Padahal di kamar mandi itu sebisa mungkin secepatnya, apabila hajat telah terpenuhi, ya sudah. Tidak perlu berlama-lama. Walaupun makna dari hadis ini diperselisihkan oleh para ulama, tetapi salah satu di antara pendapat ulama, semisal Imam An-Nawawi, ketika menjelaskan mengapa seorang muslim disunatkan untuk mengucapkan ghufranaka ketika keluar dari kamar mandi, karena di dalam kamar mandi dia terlarang untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan lisan, dengan suara. Terlarang untuk membaca Al-Qur'an dengan mata. Iya kan, terlarang dia membaca Al-Qur'an dengan mata. Baik yang dia baca itu langsung dia pegang mushaf di dalam kamar mandi, ini enggak boleh. Membawa mushaf ke dalam kamar mandi ini enggak boleh. Ingat mushaf ya.
Ataupun kemudian bukan mushaf yang dia bawa, gadget, tetapi dia baca gadgetnya di dalam kamar mandi yang dia baca Al-Quranul Karim. Ini juga tidak boleh. Maka dia terhalangi dari bentuk-bentuk zikir di dalam kamar mandi. Padahal seorang muslim, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, disunatkan untuk senantiasa mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala fi kulli ahyan, pada setiap keadaan. Maka berhubung dia tidak bisa berzikir pada tempat-tempat tersebut, berhubung dia tidak bisa berzikir di tempat tersebut, keluar dari kamar mandi dia ucapkan ghufranaka. Ini kata Imam Nawawi. Dan sudah barang tentu ini memang ada khilaf di antara para ulama mengapa disebutkan ghufranaka ketika seseorang keluar dari kamar mandi. Syekh Utsaimin ketika menukil ucapan Imam Nawawi ini dalam syarah beliau terhadap Riyadhus Shalihin, beliau tidak setuju dengan ucapan Imam Nawawi, dengan pendapat Al-Imam An-Nawawi. Ya. Tapi jemaah rahimani wa rahimakumullah, kita ketahui secara pasti memang kita tidak boleh membaca Al-Quran di dalam kamar mandi. Kita tidak boleh berzikir menyebut nama Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam kamar mandi. Maka jemaah rahimani wa rahimakumullah, berhubung seseorang tidak boleh berzikir membaca Al-Quran di dalam kamar mandi, maka dia tidak boleh berlama-lama kemudian berada di dalam kamar mandi. Dia tidak boleh berlama-lama di dalam kamar mandi. Dia harus kemudian menyelesaikan hajatnya dan setelah itu keluar, tidak boleh berlama-lama di dalam kamar mandi. Akan tetapi pembicaraan kita di dua hadis ini secara khusus berbicara tentang buang hajat kecil, buang hajat besar. Bukan yang lain semisal mandi, berwudu, ataupun perbuatan-perbuatan yang lain. Ya. Nah jemaah rahimani wa rahimakumullah, dari dua hadis ini setidaknya ada 6 pembahasan, ada 6 permasalahan yang hendak kita bicarakan. Yang pertama pada hadis Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu, ya, hadis yang ke-14. Di sana beliau meriwayatkan hadis ini berdasarkan qaulnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni Rasul berucap, bersabda. Inilah yang dinamakan sebagai hadis qauliyah, hadis yang datang dari sisi kita dan bersumber dari ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qauliyah. Sedangkan hadis Ibnu Umar adalah hadis fi'liyah, hadis yang bersumber dari sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sampai kepada kita berupa perbuatan beliau, fi'liyah. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari qauliyah, hadis Abdullah bin Umar fi'liyah. Kalau kita cermati hadis Abu Ayyub Al-Ansari, di sana ada beberapa kosakata yang patut kita cermati. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, ucapan Abu Ayyub Al-Ansari, walakin syarriku aw gharibu, ketika kami tiba di negeri Syam, ya, kami mendapati kamar mandi dan kakus dibangun menghadap ke arah Ka'bah. Ucapan
Rasulullah SAW, di mana Rasul mengatakan walakin syarriku au gharibu, akan tetapi hendaklah kalian menghadapkan ke arah timur atau barat. Ini ucapan Rasulullah. Ini jemaah rahimani wa rahimakumullah untuk daerah Madinah dan sekitarnya maupun yang sejajar dengan Madinah. Jadi ucapan Rasulullah SAW ini, ya, walakin syarriku aw gharibu, akan tetapi menghadaplah ke arah timur atau barat, ini berlaku untuk di kota Madinah ataupun sekitarnya dan yang sejajar dengannya, yang searah dengan kota Madinah. Ya. Jadi Rasulullah SAW melarang seseorang yang berada di kota Madinah untuk buang hajat menghadap atau membelakangi Ka'bah. Kalau mereka hendak buang hajat, maka menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Ingat, ini Rasul ucapkan di kota Madinah. Maka di kota Madinah, ya, dilarang menghadap atau membelakangi Ka'bah, tetapi hendaklah berada pada arah timur atau barat ketika seseorang buang hajat. Ini kalau di kota Madinah dan sekitarnya dan yang searah dengan kota Madinah. Adapun kita di wilayah Indonesia ini, maka perintah untuk menghadap ke timur atau barat tidak sesuai. Kenapa? Kalau kemudian lafadz perintah menghadap ke timur dan ke barat ini dibawa ke negeri kita Indonesia, maka ketika kemudian kita membuang hajat menghadap ke timur atau menghadap ke barat, maka sudah barang tentu kita akan menghadap atau membelakangi Ka'bah. Karena secara umum dari Indonesia ini Ka'bah di arah barat. Lalu kalau begitu di Indonesia menghadap kemana? Ayo, menghadap kemana jemaah? Kalau di Madinah dan sekitar kota Madinah dan yang searah dengannya, Rasul perintahkan untuk menghadap ke timur atau ke barat. Apakah ini berlaku di Indonesia? Jawabannya tidak. Karena kalau kemudian di Indonesia kita terapkan menghadap ke timur atau menghadap ke barat ketika buang hajat, maka ketika seseorang menghadap ke timur atau menghadap ke barat ketika buang hajat, dia akan menghadap atau membelakangi Ka'bah. Karena Ka'bah ditinjau dari Indonesia adalah arah barat. Maka kalau ke Indonesia, ke arah mana? Ke arah utara dan selatan. Ke arah utara dan selatan. Ini ingat ya, karena jangan sampai kita mengalir seperti mazhab Zohiri. Ya, jangan sampai kita mengalir dan berjalan seperti mazhab Zohiri yang tidak memperhatikan ilat-ilat, alasan-alasan di dalam hadis. Pokoknya Rasul perintahkan menghadap ke kiri, Rasul perintahkan menghadap ke timur, menghadap ke barat. Maka menghadap ke timur, menghadap ke barat di mana saja. Tidak peduli apakah kemudian konsekuensi dari menghadap timur, menghadap barat itu sama saja dengan membelakangi atau menghadap kiblat. Yang penting Rasul perintahkan menghadap ke timur, menghadap ke barat. Ini mazhab Zohiri yang memberlakukan ini untuk seluruh tempat di muka bumi ini.
Maka kalau di Indonesia bukan menghadap ke timur, menghadap ke barat, tetapi menghadap ke utara, menghadap ke selatan. Ini yang harus dicermati dari hadis ini. Ketika Rasul mengatakan walakin syarriku aw gharribu, akan tetapi hadaplah ke arah timur atau barat, ini ditinjau dari kota Madinah, sekitarnya, dan yang searah dengan kota Madinah. Kalau kita di Indonesia, maka hadaplah ke arah utara atau ke arah selatan. Kalau seseorang di Indonesia buang hajat ke arah utara atau ke arah selatan, maka dia tidak menghadap atau membelakangi Ka'bah. Maklum ini ya. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah, ya. Ini adalah permasalahan atau pembahasan yang pertama dari dua hadis ini. Ya. Anda cermati lafaz walakin syarriku aw gharribu, artinya menghadaplah ke arah timur atau barat, tetapi kalau di Indonesia menghadaplah ke arah utara atau arah selatan. Kemudian ada pembahasan berikutnya dari hadis ini. Pembahasan atau permasalahan yang kedua. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum buang hajat menghadap ke timur. Maaf, saya rubah kalimatnya. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat. Apa hukumnya? Para ulama berbeda pendapat tentang hukum buang hajat menghadap atau membelakangi kiblat. Apa hukumnya? Setidaknya ada 3 pendapat di antara pendapat-pendapat para ulama di dalam masalah ini. Pendapat yang pertama, pendapat yang mengharamkannya secara mutlak, baik di tempat terbuka maupun di tempat tertutup. Jadi apabila buang hajat di tempat terbuka, maka haram menghadap atau membelakangi kiblat, sebagaimana buang hajat di tempat tertutup haram menghadap atau membelakangi kiblat. Haram secara mutlak, baik di tempat terbuka ataupun di tempat tertutup. Pendapat yang mengharamkan secara mutlak ini pendapatnya Abu Ayyub Al-Ansari. Perawi hadis yang lagi kita bahas ini, hadis yang ke-14. Mazhabnya Abu Ayyub Al-Ansari, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi beliau. Beliau berpendapat haram secara mutlak membelakangi atau menghadap Ka'bah baik di tempat tertutup maupun di tempat terbuka. Ini pendapat Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu. Dan yang berpendapat seperti ini dari kalangan tabi'in, Imam Mujahid bin Jabbar Al-Makki. Di antara yang berpendapat ini dari kalangan ulama-ulama setelahnya adalah Imam Ibrahim An-Nakhai. Yang berpendapat seperti ini di antaranya adalah Sufyan Ats-Tsauri. Dan Imam Ibnu Hazm Al-Andalusi, imam dari kalangan mazhab Zahiriyah, berpendapat dengan pendapat seperti ini pula dan membantah seluruh pendapat yang lain. Jadi kalau kita melihat dalam kitabnya Imam Ibnu Hazm, walaupun Al-Muhalla ini tidak disarankan untuk dibaca, oleh pelajar-pelajar pemula, bahkan pelajar-pelajar yang tingkat lanjutan saja,
Sebagian ulama kita melarang untuk membaca Al-Muhalla dengan beberapa sebab. Tetapi kalau kita lihat kitab Al-Muhalla di sana, sebagaimana dinukil oleh para ulama, Imam Ibnu Hazm begitu berpendapat akan keharaman menghadap atau membelakangi kiblat secara mutlak. Perkataan secara mutlak di sini baik di dalam ruangan tertutup atau tempat terbuka. Dan Imam Ibnu Hazm membantah seluruh pendapat yang berlawanan dengan pendapat ini, pendapat yang beliau pegang. Dan jemaah rahimani wa rahimakumullah, itu juga pendapat Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dan pendapat Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, sebagaimana Anda bisa lihat dalam kitab Zadul Ma'ad jilid yang kedua. Imam Ibnul Qayyim menguatkan pendapat akan keharaman secara mutlak. Dan di antara ulama belakangan yang berpendapat haram secara mutlak adalah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Syekh Utsaimin yang berpendapat haram secara mutlak, baik di tempat tertutup ataupun tempat terbuka. Jemaah rahimani wa rahimakumullah, pendapat kedua yang memperbolehkan secara mutlak, yakni boleh menghadap atau membelakangi kiblat baik di tempat tertutup juga termaksud di tempat yang terbuka. Ini pendapat yang berlawanan 180 derajat dengan pendapat yang pertama. Kalau pendapat yang pertama haram secara mutlak, ini boleh secara mutlak. Yang berpendapat seperti ini adalah seorang tabi'in yang mulia yang bernama Urwah bin Zubair, anaknya Zubair bin Awam. Kemudian gurunya Imam Malik Rabi'ah dan imam pendiri mazhab Zahiri Daud Az-Zahiri. Jadi walaupun Imam Ibnu Hazm itu pada banyak kesempatan membela secara membabi buta mazhab Zahiri, tetapi di dalam satu kesempatan ini beliau menyelisihi pendiri mazhabnya. Jadi ada mazhab fikih namanya mazhab Zahiriyah. Selain mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, Hambali, ada mazhab Zahiriyah. Dan yang meletakkan asas-asasnya adalah Daud Az-Zahiri. Dan yang memantapkan serta menjadi pembela utama dari mazhab Zahiri ini Imam Ibnu Hazm. Ya, Imam Ibnu Hazm pada banyak kesempatan membela mazhab Zahiri dengan membabi buta. Tetapi pada kesempatan ini Imam Ibnu Hazm itu membantah gurunya dengan bantahan yang amat banyak. Bukan membantah gurunya, membantah pendiri mazhab yang dia bela. Ya. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, memang ada pembicaraan tentang Imam Ibnu Hazm. Ya. Tapi dari sini bisa kita ketahui ya, bahwasanya ulama-ulama itu, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semua, mereka pada hakikatnya berusaha untuk mengikuti kebenaran. Dan andai kata kemudian dia jumpai ternyata menurut pendapatnya, pendapat gurunya itu tidak tepat, dia tinggalkan, bahkan dia bantah. Bayangkan jemaah, kitab Al-Muhalla itu kitab yang berisi yakni apa? Pembelaan Imam Ibnu Hazm terhadap mazhab Zahirinya. Dan dia bantah seluruh mazhab yang lain yang menyelisih mazhab yang dipegang oleh gurunya.
Daud Az-Zahiri. Tetapi pada satu kesempatan, dan ada banyak kesempatan, Imam Ibnu Hazm membantah gurunya. Jadi tidak tepat juga kalau dikatakan Imam Ibnu Hazm taklid kepada Daud Az-Zahiri. Ada hal-hal tertentu yang kita mulai agak khawatir ya. Sebagian orang pada belakangan hari ini bukan hanya mempelajari fikih mazhab, tetapi mewajibkan taklid kepada mazhab tertentu. Ini sesuatu yang kemudian mengkhawatirkan. Kalau mempelajari fikih mazhab tertentu, maka itu jalan ulama kita. Ulama kita berjalan di atas metodologi tersebut. Mereka berjalan di atas mazhab Hambali misalnya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnu Qayyim. Atau mereka berjalan di atas mazhab Syafi'i semisal Imam An-Nawawi. Berjalan di atas mazhab Maliki semisal Imam Ibnu Abdul Bar. Berjalan di atas mazhab Hanafi semisal Syekh Al-Albani pada kesempatan awalnya. Mereka memang pada kesempatan awal dan mereka menekuni pembelajaran fikih mazhab. Tetapi mereka tidak menyerukan manusia untuk taklid kepada mazhab itu 100%. Menolak kebenaran kalau tidak disebutkan di dalam fikih mazhabnya. Atau na'udzubillah min zalik, memasukkan kebatilan yang jelas-jelas tidak ada tuntunannya demi alasan untuk menguatkan mazhab. Ini fenomena yang kemudian pada belakangan ini mengkhawatirkan dan diingatkan oleh guru-guru kita. Ada sebagian orang yang kemudian salah paham, antum mengharamkan belajar fikih mazhab. Enggak, kita tidak mengharamkan belajar fikih mazhab. Mempelajari fikih mazhab itu jalan thariqah ulama kita. Tetapi yang sungguh mengkhawatirkan adalah mewajibkan seseorang untuk kemudian 100% mengikuti mazhab tertentu. Ini mengkhawatirkan. Yang sudah diingatkan oleh guru-guru kita, ulama-ulama. Ini pelajaran yang bagus sekali. Bagaimana Imam Ibnu Hazm membela pendapat mazhabnya sampai menyusun kitab Al-Muhalla. Yang kalau Anda baca kitab Al-Muhalla ini, maka nampaknya di sisi Imam Ibnu Hazm seluruh pendapat yang bertentangan dengan mazhabnya salah, keliru. Dan ada uslub yang agak kurang baik ketika Imam Ibnu Hazm membantah pendapat-pendapat yang lain. Makanya di sana diperingatkan oleh para ulama, berhati-hati di dalam membaca kitab Al-Muhalla. Tetapi pada kesempatan ini Imam Ibnu Hazm berpendapat haram secara mutlak menghadap atau membelakangi kiblat, baik di tempat tertutup ataupun tempat terbuka. Dan beliau membantah seluruh pendapat yang bertentangan dengan pendapat yang beliau pegang. Dan di antara yang bertentangan dengan pendapat yang beliau pegang adalah pendapat muassis mazhabnya Daud Az-Zahiri yang memperbolehkan secara mutlak. Imam Ibnu Hazm bantah pendapat gurunya. Dan yang berpendapat boleh secara mutlak selain Urwah bin Zubair, Rabi'ah, Daud Az-Zahiri, ya, dan yang lainnya, mereka berdalil dengan hadis Abdullah bin Umar, hadis yang lagi kita pelajari pada hadis yang ke-15. Adapun jemaah rahimani wa rahimakumullah, pendapat ketiga, pendapat yang memerinci, boleh kalau di dalam bangunan dan terlarang kalau di luar bangunan. Kalau di dalam bangunan boleh, kalau di luar bangunan
tidak boleh. Yakni mereka mengharamkannya jika dilakukan di luar bangunan, misalnya di pinggir jalan, padang pasir, dan semisalnya, ya. Dan memperbolehkan jika dilakukan di dalam bangunan. Yang berpendapat seperti ini diantaranya adalah Asy-Sya'bi, Amr bin Syarahil, kemudian Imam Malik, dan juga yang berpendapat seperti ini Imam Asy-Syafi'i, dan yang berpendapat seperti ini Ishaq bin Rahuyah atau Rahwayh. Mereka berpendapat boleh apabila di dalam bangunan, haram secara mutlak apabila di luar bangunan. Haram apabila di luar bangunan. Nah, pendapat yang ketiga ini adalah usaha untuk mengumpulkan dua hadis yang kita pelajari ini. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari dan hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Perbedaan pendapat telah kita sebutkan dan dalil-dalil mereka juga telah kita sampaikan. Jadi yang mengharamkan secara mutlak berpegang dengan hadis Abu Ayyub, yang memperbolehkan secara mutlak berpegang kepada hadis Ibnu Umar, yang memerinci berpegang kepada kedua hadis tersebut, hadis Abu Ayyub dan hadis Abdullah bin Umar. Lalu mana yang paling benar di antara tiga pendapat ini? Allahu a'lam bishawab, saya condong kepada pendapat yang pertama, pendapat yang mengharamkan secara mutlak. Saya condong kepada pendapat ini. Saya condong kepada pendapat ini. Ya, dan sekali lagi kita hargai kalau kemudian ada di antara guru-guru kita yang mulia, ustadz-ustadz kita yang berbeda pendapat dengan pendapat yang misalnya saya pegang. Tapi saya memegang pendapat akan keharaman secara mutlak dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama, hadis Abu Ayyub Al-Ansari, hadis qauli, ucapan. Sedangkan hadis Ibnu Umar, hadis fi'li, perbuatan. Dan sebagaimana dikatakan oleh para ulama, kalau hadis perbuatan, tadi telah kita katakan, hadis Ibnu Umar fi'liyahnya Rasul. Kalau hadis tersebut berupa perbuatan, maka masih mengandung ihtimal, kemungkinan. Apa kemungkinannya? Di antara kemungkinannya adalah perbuatan tersebut khusus untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan hadis Abu Ayyub Al-Ansari ini adalah qauliyah, ucapan. Di mana jelas apabila kita cermati hadis Abu Ayyub Al-Ansari ini, lafadznya Rasul mengatakan, jika kalian mendatangi tempat buang air, jangan buang hajat kecil ataupun hajat besar menghadap atau membelakangi kiblat. Jelas. Ucapan Rasul yang beliau tujukan kepada sahabatnya dalam kurung umatnya. Maka berlaku untuk sahabat dan umat Rasulullah tanpa ada keraguan. Sedangkan fi'liyah Rasul yang dipersaksikan oleh Abdullah bin Umar begitu, itu mengandung kemungkinan, yakni kemungkinan itu merupakan kekhususan bagi beliau. Ada yang kemudian menyanggah cara menguatkan seperti yang barusan saya sampaikan.
Kalau itu kekhususan untuk beliau, mana buktinya? Bukankah konsekuensi dari laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah? Pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang terbaik, maka teladan di sana bisa berupa ucapan dan juga perbuatan. Sebagian ulama membantah cara berdalil yang barusan saya sampaikan tadi. Ini qauli, ini fi'li. Dan fi'li mengandung ihtimal, kemungkinan. Kemungkinan ini khususiyah buat beliau. Mana buktinya? Ini khususiyah untuk beliau. Kalau tidak ada bukti ini khusus untuk Rasulullah, maka menunjukkan boleh di kamar mandi menghadap atau membelakangi kiblat. Itulah simpulnya, kira-kira begitu. Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, beliau menjawab pertanyaan yang semisal ini. Tadi telah saya katakan, yang berpendapat haram secara mutlak diantaranya Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Beliau menjawab pertanyaan ini bahwasanya hadis Ibnu Umar mengandung kemungkinan itu khususiyah buat beliau saja. Ditinjau dari sisi apa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah sama sekali mengumumkan, menjelaskan akan kebolehan bagi selain beliau untuk menghadap atau membelakangi kiblat di tempat tertutup. Ini bantahan Syekh Utsaimin yang pertama. Hormati, bantahan Syekh Utsaimin bagus sekali, luar biasa. Saya ketika memurojaah pelajaran kita di kesempatan hari ini untuk saya sampaikan di pagi ini, semalam saya murojaahnya, begitu. Saya mendapati bantahan Syekh Utsaimin sungguh sangat memuaskan, mengenyangkan orang yang lapar, menghilangkan haus orang yang dahaga. Yang sebelumnya saya berpendapat haram secara mutlak. Ketika membaca penjelasan Syekh Utsaimin, semakin kuat saya mengikuti pendapat haram secara mutlak. Syekh Utsaimin mengatakan bahwasanya tidak pernah dijumpai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada para sahabat akan kebolehan mereka menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang hajat di tempat tertutup. Tidak pernah ada sama sekali. Ini yang pertama. Maka ketika tidak pernah ada sama sekali dari lisan Rasulullah SAW akan kebolehan buang hajat, menghadap atau membelakangi kiblat di tempat tertutup, ini menunjukkan, kata Syekh Utsaimin, sekali lagi itu khususiyah untuk Rasulullah. Ini yang pertama. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, kata Syekh Utsaimin yang kedua, hadis Abu Ayyub Al-Ansari ini menguatkan pendapat para ulama, yakni pendapat yang mengatakan haram secara mutlak. Karena jelas-jelas Anda cermati hadis Abu Ayyub Al-Ansari ini menjelaskan tentang keadaan seseorang buang hajat di negeri Syam di dalam bangunan. Lihat hadis Abu Ayyub Al-Ansari. Ketika kami tiba di Syam, kami dapati WC di sana dibangun menghadap Ka'bah. Jelas ini bangunan. Maka membedakan kalau di luar bangunan tidak boleh
kalau di dalam bangunan boleh, apa alasannya? Kan yang berpendapat, semisal pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ishaq, dan kita hargai mereka semua, mereka imam-imam mujtahid, mengatakan kalau di luar bangunan tidak boleh, kalau di dalam bangunan boleh. Mereka memerinci. Hadis Abu Ayyub Al-Ansari membatalkan pendapat itu, kata Syekh Utsaimin. Karena Abu Ayyub Al-Ansari, semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati, meridhoi beliau. Beliau mengatakan apa? Ketika kami tiba di negeri Syam, maka kami jumpai WC menghadap ke arah Ka'bah. Maka kami rubah. Apa tujuannya? Agar jangan sampai orang buang hajat menghadap Ka'bah. Kami jumpai WC dibangun menghadap Ka'bah. Kalau kemudian di dalam bangunan boleh menghadap Ka'bah, apa gunanya kemudian digeser oleh Abu Ayyub Al-Ansari? Lalu apa maknanya Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan kami memohon ampun kepada Allah? Perkataan kami memohon ampun kepada Allah, yakni karena itu perbuatan salah, perbuatan itu terlarang. Lalu cermati kata Abu Ayyub Al-Ansari. Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan kami tiba di negeri Syam. Apa perkataan kami di sana yang dimaksud? Para sahabat Rasulullah SAW ketika mereka membuka negeri Syam, menaklukkan negeri Syam, maka mereka menjumpai orang-orang Syam bangun seperti itu, WC-nya menghadap ke Ka'bah. Maka para sahabat Rasulullah merubah WC tersebut. Kami di sana menunjukkan bukan hanya Abu Ayyub Al-Ansari tetapi sekian banyak sahabat. Maka yang ada di benak sahabat pada umumnya dan secara khusus yang memasuki negeri Syam, bahwasanya menghadap ke Ka'bah walaupun di dalam bangunan terlarang. Ini pendapat yakni apa? Yang dikatakan oleh Syekh Utsaimin haram secara mutlak. Alasan yang kedua. Cermati ini jemaah ya. Kita kalau belajar fikih kan begitu ya. Ada khilaf ulama. Ulama berbeda pendapat, ya beda pendapat sah-sah saja. Tetapi perbedaan pendapat itu kan harus diuji mana yang paling kuat. Apa makna kami, kata Abu Ayyub Al-Ansari? As-sahabah. Apa maksudnya mereka merubah bangunan tersebut arahnya? Karena mereka memahami di dalam bangunan walaupun di dalam bangunan menghadap Ka'bah nggak boleh. Apa maknanya mereka beristighfar kepada Allah? Karena mereka mengetahui itu perbuatan keliru, dilarang dalam syariat. Berdasarkan sabda Rasul, jangan kalian menghadap atau membelakangi kiblat. Begitu. Dan kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, yang ketiga. Sudah barang tentu diketahui bahwasanya yang namanya larangan harus lebih didahulukan dari sekedar pembolehan. Agar seseorang kemudian keluar dari dalam tanda kutip jebakan atau yang biasa diistilahkan dengan bara'atul al-asliyah. Agar kemudian seseorang tenang di dalam melakukan dalam tanda kutip amal buang hajat kecil dan hajat besar. Maka tinggalkan yang meragukan apakah boleh atau tidak di dalam ruangan tertutup menghadap atau membelakangi kiblat. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Sudah menghadap ke arah yang lain saja. Dan larangan harus lebih didepankan daripada semata-mata pembolehan. Makanya ketika menyebutkan wa iza nahaitukum anhu fajtanibuhu. Apabila aku larang kalian dari sesuatu, tinggalkan. Tinggalkan.
Tetapi kemudian ketika mengatakan apabila aku perintahkan, lihat perintah. Wa iza amartukum bihi, dan apabila kalian aku perintahkan kepada sesuatu, maka lakukanlah semampu kalian. Perintah dikerjakan sesuai kemampuan, adapun meninggalkan harus tidak dipersyaratkan sesuai kemampuan atau tidak. Berarti ini menunjukkan tingkatan meninggalkan yang dilarang di satu sisi lebih kuat daripada mengerjakan yang diperintah. Ini kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Maka sampai pagi ini, dari pendapat-pendapat saya yang lalu juga saya menguatkan pendapat akan haramnya menghadap atau membelakangi kiblat secara mutlak, baik di tempat tertutup apalagi tempat terbuka. Maka sampai pagi ini, minimal sampai sekarang, saya tetap berpendapat dengan pendapat itu, bahwasanya haram secara mutlak menghadap atau membelakangi kiblat, baik di tempat terbuka termasuk juga tempat tertutup. Allahu a'lam bissawab. Lalu bagaimana apabila ini faidah atau pembahasan yang ketiga? Kalau kemudian terlanjur ada orang-orang yang bangun rumah tanpa memperhatikan hal-hal seperti ini, ya, pihak developer atau kemudian orang-orang yang membangun rumah karena kejahilannya, apa yang harus dilakukan? Kalau dia mampu merubah, dia rubah. Itulah yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari dan para sahabat. Tapi kalau dia tidak mampu merubah dudukan WC-nya, maka dia rubah ketika dia buang hajatnya. Saya pernah menjumpai waktu saya bertamu ke rumah seseorang, ternyata kemudian WC-nya itu menghadap ke kiblat. Yang kalau kita buang hajat ya sudah barang tentu ya akan menghadap ke kiblat, maka dengan sulit, dengan susah payah kita buang hajatnya menghadap ke arah yang lain. Yang penting bukan menghadap kiblat. Itu yang kita kerjakan, tetapi itu kan sulit ya, kalau sesekali lain masalah, tapi kalau itu menjadi rutinitas sehari-hari, maka lebih baik dirubah. Insyaallah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala akan mudahkan. Inilah yang dilakukan oleh Abu Ayyub Al-Ansari, beliau merubah. Ya, dan dari hadis ini juga jemaah rahimani wa rahimakumullah bisa kita ketahui bahwasanya yang paling utama adalah merubah tempat dudukan WC-nya, bukan merubah arah buang hajatnya. Kan begitu Abu Ayyub Al-Ansari mengatakan apa? Kami merubah. Ya. Oleh karena itu kami bergeser dari arah kiblat dan memohon ampun kepada Allah. Dirubah dudukan WC-nya. Agar jangan sampai kemudian orang yang tidak tahu tanpa sengaja melakukan hal yang seperti itu. Ya, Allahu a'lam bissawab. Nah, dari hadis ini jemaah rahimani wa rahimakumullah, masalah yang berikutnya, yang keempat, ini hanya berlaku untuk menghadap atau membelakangi Ka'bah kiblat. Tidak Madinah, juga tidak Baitul Maqdis. Makanya jemaah rahimani wa rahimakumullah, Syekh Abdul Rahman Al-Bassam rahimahullahu ta'ala dalam syarah beliau terhadap Umdatul Ahkam, beliau mengatakan boleh menghadap atau membelakangi Baitul Maqdis, boleh menghadap atau membelakangi Madinah, karena larangan ini hanya terkait dengan Ka'bah dan berbeda dengan sebagian orang yang memakruhkannya tanpa dalil, kata beliau. Ya, dari hadis ini juga bisa kita dapatkan suatu pelajaran yang berharga tentang mulianya Ka'bah. Sampai-sampai kemudian Rasulullah SAW melarang seseorang buang hajat menghadap atau membelakangi Ka'bah. Karena Ka'bah adalah tempat yang mulia. Ya, makanya sebagian orang, sebagian ulama, ada yang juga berpendapat apa, walaupun pendapat-pendapat mereka ini tidak ada dalilnya, terlarang menjulurkan kaki menghadap ke Ka'bah. Walaupun pendapat mereka yang seperti ini tidak ada dalilnya secara khusus.
Tetapi kalau kemudian yang dimaksud adalah terlarang menjulurkan kaki ke Ka'bah, begitu ya, terlarang kemudian seseorang di dalam kamar membuka pakaiannya dan menghadapkan auratnya ke Ka'bah. Walaupun ini tidak ada dalilnya secara khusus, tetapi kalau ditujukan itu untuk memuliakan Ka'bah, maka sebagian ulama menganggap hal tersebut adalah hal yang baik. Persis seperti tidak ada dalil khusus sesuatu itu, misalnya membaca Al-Quran harus menghadap Ka'bah, nggak ada dalil khusus. Ya, sebagaimana juga tidak ada dalil khusus yang menjelaskan seseorang itu azan harus menghadap ke Ka'bah. Sebagaimana juga tidak ada dalil khusus seseorang yang misalnya berdoa seharusnya dia menghadap Ka'bah, wajib dia menghadap Ka'bah. Tetapi para ulama menganggap itu sesuatu yang baik, begitu. Karena apa? Karena itulah kiblatnya kaum muslimin, itu yang pertama, dan sebagai bentuk untuk memuliakan Ka'bah, itu yang kedua. Baik jemaah rahimani wa rahimakumullah, kalau biasanya pembelajaran kita sampai jam 11, untuk hari ini saya mohon maaf karena nanti siang mulai ba'da zuhur ada daurah di Masjid Al-Fattah Jatinegara, daurah untuk asatizah, dan insyaallah ta'ala dari sini saya akan ke sana. Maka pembahasan kita, pelajaran kita pada kesempatan hari ini kita cukupkan sampai di sini. Mungkin ada beberapa pertanyaan, saya persilahkan kalau ada beberapa pertanyaan. Dan alhamdulillah pembahasan kita sudah selesai sampai hadis yang yakni 415. Ya. Silahkan kalau ada yang hendak ditanyakan, saya persilahkan. Kalau ada yang hendak ditanyakan. Ada jemaah? Ada yang hendak ditanyakan? Oke? Tidak ada. Ini bukan tidak ada dalam artian memberikan kesempatan saya untuk segera bertolak ke Al-Fattah, bukan begitu ya. Padahal kalau ada yang mau ditanyakan nggak masalah. Kalau ada yang mau ditanyakan, jangan kemudian merasa ini mau cepat-cepat ke Al-Fattah. Enggak, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Insyaallah ta'ala saya akan sampai ke Al-Fattah sebelum zuhur insyaallah. Silahkan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau betul nggak ada yang mau ditanyakan, kita tutup. Taib tidak ada? Taib, apabila tidak ada yang hendak ditanyakan dan benar-benar tidak ada yang hendak ditanyakan, kita tutup ta'lim kita di kesempatan hari ini dengan mengucapkan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.